Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Cerita ritual pesugihan kali ini ditulis oleh Heri Budianto dari majalah Misteri dengan judul Ritual Pesugihan Rantai Babi. Rantai babi adalah benda mustika yang dikeramatkan lantaran keampuhan dan keberadaannya yang langka. Banyak orang yang mengaku memiliki barang mustika ini, tapi belum tentu masih memiliki khodam. Mustika yang ada khodamnya inilah yang bisa dipergunakan untuk ritual pesugihan. Contohnya seperti yang dimiliki oleh Abah Agus. Saat itu di hutan Sancang, Garut, Abah Agus hendak pulang melintasi hutan tersebut. Di tengah perjalanan, Abah Agus bertemu dengan segerombolan babi yang dipimpin oleh seekor babi besar yang di lehernya seperti memakai kalung. Saat gerombolan babi tersebut sedang mandi, si raja babi hutan ini membuka kalungnya, lalu disimpan di sebuah pohon. Aneh bin ajaib, babi tersebut berubah wujud menjadi seorang satria tampan. Secepat kilat Abah Agus menyambar barang tersebut, kemudian bergulat dengan satria tersebut. Ternyata Abah Agus berhasil mengalahkan satria tersebut. Dia mengaku kalah lantaran barang yang dia jaga selama ini sudah pindah tangan. Dan barang tersebut sebuah mustika raja babi yang bernama Rantai Babi. Dan dia pun berjanji akan turut atas perintah Abah Agus. Siapa sebenarnya Raja Siluman Babi yang mewujud seorang satria tersebut? Menurut cerita, seorang putri yang telah dikutuk oleh dewa menjadi siluman babi. Siluman ini ketika berkelana di alam fana mencintai seorang satria pilih tanding bernama Pangeran Paku Haji. Dari perkawinan itu, lahirlah seorang putra bernama Pangeran Geduk Wijaksana. Dan setelah dewasa, mustika milik ibunya diturunkan pada anak tunggalnya. Sekarang pemilik mustika tersebut adalah Pangeran Geduk Wijaksana dengan sebutan si Gimbal penguasa Gunung Gelap. Kisah nyata di bawah ini berkisah pesugihan, di mana media utamanya adalah mustika rantai babi. Tata caranya sangat berbeda dengan ritual pesugihan biasa. Mustika ini sangat jarang dimiliki oleh orang-orang biasa. Kalaupun ada, belum tentu bisa dijadikan media ritual pesugihan. Banyak sudah yang menjadi korban kegagalan ritual media barang mustika ini, lantaran ulah si pelaku itu sendiri yang terlalu percaya pada pemilik barang tersebut. Sebut saja namanya Edi. Lelaki asal Jawa Tengah ini meminta pertolongan pada Abah Agus. Hari itu Edi mendengar penjelasan dengan seksama dari Abah Agus. Dan syarat utamanya, si pelaku harus mencuri tanah dari sasaran yang akan dikuras hartanya. Sementara sesaji yang dibutuhkan banyak sekali. Di antaranya 2 ekor kambing, darah dalam labu, rokok 7, dan sebagainya. Seminggu kemudian Edi beserta rekannya kembali menemui Abah Agus. Maksudnya hendak melanjutkan ritual. Hari itu, tepatnya malam Selasa Kliwon, mereka berjalan menuju tegalan yang luas. 2 ekor kambing sudah dituntun, serta sesaji komplit sudah dibungkus dengan kain sarung tanpa ada yang ketinggalan. Semua pelaku yang ikut menyaksikan acara ritual itu sudah siap-siap bersila sambil memperhatikan apa yang akan terjadi. Abah Agus membuka seluruh pakaiannya, sementara auratnya ditutupi dengan anyaman daun sirih,
pertanda ritual akan segera dimulai. Tiba-tiba datang angin puting beliung. Banyak pepohonan yang tumbang di sekitar. Sementara Abah Agus yang memandu acara ritual tersebut masih tetap bersila sambil merapalkan ajian-ajian pemanggilan Pangeran Geduk Wijaksana, pemilik mustika rantai babi. Sementara di tengah kampung, banyak yang menyuarakan takbir mendengar suara angin kencang yang datangnya secara tiba-tiba. Penduduk tidak tahu kalau malam itu sedang dilaksanakan ritual gaib. Tiba-tiba saja kambing yang sudah ditambatkan mati tertimpa pohon tumbang. Dan ritual pun tidak bisa dilanjutkan lantaran salah satu hewan itu mati. Bulan depannya, Edi sudah siap-siap untuk melakukan ritual kembali. Kali ini ia membawa segenggam tanah dari luar Jawa sebagai syarat utamanya, di mana tanah tersebut diambil dari tempat orang kaya. Mereka berduyun-duyun ke tempat yang luas dan jauh dari perkampungan. Tak terasa, tibalah di suatu tempat yang sangat luas. Disitulah ritual dilakukan. Seperti biasanya, Abah Agus menanggalkan semua pakaiannya, lalu duduk bersila sambil menghadap sesaji. Pertanda ritual akan segera dimulai. Dalam hitungan menit saja, mulai terdengar suara gemuruh pepohonan yang tersapu angin. Suasana pun berubah menjadi mengerikan. Tatkala tanah lapang yang kering itu tersapu angin, hingga menimbulkan debu mengepul ke udara. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba muncul suara gelak tawa yang menakutkan. Ternyata sumbernya berasal dari kedua makhluk gaib, yaitu Eyang Geduk Wijaksana dan si Unting, jin iprit perempuan yang selalu membantu tugas Eyang Geduk Wijaksana. Tubuh Unting kurus tinggi berambut panjang, giginya bertaring dan berkuku panjang. Begitu melihat beberapa ekor hewan yang ada di sekitar itu, langsung diterkam. Dalam beberapa menit saja, kambing yang dijadikan sesaji itu pun mati terkapar. Lehernya digigit, langsung dihisap darahnya, dan masih tampak bibirnya belepotan dengan darah. Tugas apa yang akan aku emban, Gamparan? Itulah ucapnya dari kedua makhluk gaib tersebut. Ada pekerjaan untukmu, Gimbal, ujar Abah Agus sambil menunjukkan seonggok tanah dalam sesaji itu. Tanpa menunggu lama, si Gimbal langsung mencium bau tanah hasil bawaan Edi, dan secepat kilat, kedua makhluk gaib itu pun melesat dan menghilang di kegelapan malam sambil diikuti suara gelak tawa si Unting. Tak berselang lama, kedua makhluk gaib itu datang kembali sambil membawa beberapa karung yang entah apa isinya. Karung-karung itu lalu disimpan di samping sesaji, sambil larak-lirik mencari makanan yang disukainya, yang sudah disiapkan di tempat itu hingga 4 tempayan sebagai sesaji. Begitu lahapnya si Gimbal menikmati makanan, sambil sesekali meminum darah dalam labu tersebut. Sementara para pelaku yang ikut menyaksikan ritual tersebut takut tak terhingga melihat penampakan si Gimbal dan si Unting. Aku telah melaksanakan tugas dari Gamparan, sambil tutur makhluk gaib itu sambil mengunyah beberapa potong daging mentah. Bagus, berarti kau masih mau membantu tugasku, ujar Abah Agus. Tanpa menghiraukan ucapan Abah Agus, keduanya semakin bernafsu menyantap sesaji. Mungkin karena kedua makhluk gaib itu lapar, lantaran sudah agak lama tidak dipekerjakan. Tiba-tiba si Gimbal celingak-celinguk mencari cerutu. Cerutu kesukaanku tidak kau sediakan. Agak marah suaranya cukup keras. Mohon ampun Gimbal dengan kekurangan itu. Tidak Gamparan, perintah Gamparan sudah aku lakukan. Dan sebagai gantinya, aku minta salah seorang manusia yang ada di belakangmu. Abah Agus tersentak mendengar ucapan si Gimbal. Salah satu pelaku ritual diminta sebagai pengganti tumbal, yang ternyata Ahmad yang ditunjuknya. Sementara si Unting tak henti-hentinya tertawa layaknya kuntilanak.
semakin menambah gugup para pelaku yang ikut serta. Setelah komunikasi antara Abah Agus dan kedua makhluk gaib tersebut, akhirnya ritual pun dibatalkan, lantaran dia tidak mau kehilangan salah satu pasiennya. Wajah para pelaku itu pucat pasi, menyaksikan acara ritual yang baru kali ini dia saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak berkomentar sedikit pun, lantaran takut dengan apa yang diucapkan oleh si Gimbal itu benar-benar terbukti. Malam itu, mereka pulang meninggalkan arena ritual. Sementara kambing yang sudah mati digigit si Unting disembeli oleh Abah Yaya yang menemani Abah Agus ritual. Lalu digendong untuk dibawa ke kampung di mana Abah Yaya tinggal untuk jadi santapan hewan peliharaannya. Ketika pagi harinya, orang sekampung itu ribut lantaran banyak warga merasa kehilangan kambing piaraannya. Siapa lagi kalau bukan ulah si Gimbal dan si Unting, yang ternyata kedua makhluk gaib itu merambah ke perkampungan, dan hampir setiap warga yang memiliki kambing banyak yang mati. Juli 2007, ritual yang ketiga pun dilaksanakan kembali. Kali ini, tak ada satu sesaji pun yang terlewat. Seperti biasanya, Abah Agus sudah siap-siap dengan Abah Yaya untuk menuju tempat yang kosong di mana acara ritual gaib itu akan dilaksanakan. Seluruh sesaji sudah digelar. 2 ekor kambing sudah ditambatkan di bawah pohon randu. Beberapa menit kemudian ritual pun dilaksanakan. Dan kali ini hanya Edi yang ikut serta. Sementara teman-temannya menunggu di rumah Abah Agus dengan perasaan yang mendebarkan. Takut ritual kali ini pun gagal lagi. Malam semakin larut. Abah Agus dan Abah Yaya belum memutuskan kapan ritual itu bisa dilakukan. Keduanya masih berdebat pembicaraan sambil menyulut rokok kreteknya dan menghisap dalam-dalam. Sepertinya malam ini akan mendapat keberuntungan jika si Gimbal sanggup mengalahkan para dedemit atau siluman yang bergentayangan di sekitar tempat ritual itu. Hampir menjelang subuh baru ritual itu bisa dilaksanakan. Kedua sesepuh itu mulai siap-siap pada tugasnya masing-masing. Malam yang tadinya terang oleh cahaya bulan purnama berubah menjadi gelap tertutup mega hitam. Dibarengi kilat dan suara petir yang menggelegar di udara cukup keras hingga membuat jantung hampir copot. Namun ketiga manusia itu masih tetap bertahan. Dari kejauhan terdengar suara gelak tawa si Unting sambil melesat di kegelapan malam. Dan tiba-tiba makhluk itu muncul di hadapan mereka. Sampurasun Gimbal, terima kasih kau telah hadir di tempat ini. Ada apa lagi Gamparan memanggilku? Sapanya dengan singkat. Keduanya berkomunikasi langsung, yang ternyata betul-betul membuahkan hasil yang lumayan besar. Kedua makhluk gaib itu tidak perlu menjarah lagi, sebab uang hasil jarahan yang kedua kali sudah diambil oleh si Gimbal. Ritual yang ketiga kali hanya melanjutkan dan meminta uang jarahan tersebut untuk diserahkan pada Abah Agus. Malam itu juga ketiga orang itu segera turun dari tempat ritual, lantaran waktu sudah menjelang pagi. 2 ekor kambing yang hampir mati segera disembeli oleh Abah Yaya, lalu dibawa ke rumah untuk segera dikuliti, dan dagingnya dibuang ke kolam untuk dijadikan santapan ikan. Ketika kiriman dari si Gimbal itu dibuka, ternyata isinya uang yang tidak sedikit. Edi dan teman-temannya sangat bahagia dengan hasil yang diharapkan itu. Sementara Abah Agus sendiri tak pernah mau mendapat bagian dari hasil ritual tersebut. Itulah sekelumit kisah nyata pengalaman seorang pelaku ritual yang menggunakan media rantai babi. Semoga pembaca bisa mengambil hikmah dari kisah di atas. Satu hal yang penulis sarankan, jangan pernah bersekutu dengan setan. Karena sebaik-baiknya setan adalah seburuk-buruknya manusia. Dan tak ada satu setan pun yang tak meminta tumbal dari manusia. Penulis pun tak tahu apa yang terjadi selanjutnya pada diri Edi dan teman-temannya.